Selamat siang, siswa-siswi kelas 10 AK SMK Karmel. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan ya, dan tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita sudah ada di pertemuan yang keempat, tetap di pelajaran spreadsheet bersama Miss Okta. Oke, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yang berisi tentang pengaturan data dan analisis data. Nah, kita ke pengaturan data dulu ya. Yang pertama memperbaiki data. Nah, di sini Miss sudah punya sebuah data. Nah, di sini Miss mau mempraktekkan bagaimana caranya jika terjadi kesalahan dalam pengetikan. Cara menggantinya. Oke, yang pertama kita letakkan pointer pada sel yang salah. Contohnya di sini sel D6. Kita letakkan. Lalu kita tekan tombol F2 pada keyboard. Nah, setelah itu kita perbaiki datanya. Kalau di buku menjadi sewa gedung. Sewa gedung dibayar di muka. Oke, kalau sudah kita enter. Atau cara yang kedua, kita langsung klik pada kotak formula bar. Masih ingat ya kotak formula bar yang mana? Kotak formula bar itu yang ini. Kita klik, kita langsung ganti. Kalau sudah, enter. Oke, yang kedua menyalin data. Nah, di bawah ini langkah-langkah untuk menyalin data. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita klik yang mau kita salin, kita klik, lalu kita klik kanan, kita pilih copy. Nah, kita pindahkan ke tempat yang lain. Contoh di sini, di H11, kita klik, lalu kita klik kanan, bisa klik kanan, klik paste, atau CTRL plus V yang di keyboard ya. Kali ini Miss mau pakai yang klik kanan paste. Oke, sudah tersalin datanya. Nah, kalau tadi menyalin data dalam satu sheet, nah kalau ini sekarang menyalin data antar sheet ya. Yang pertama, kita blok dulu yang mau kita salin, kita blok. Setelah kita blok, kita klik kanan, pilih copy. Atau boleh juga langsung di keyboard CTRL plus C. Copy. Lalu kita ke sheet yang kedua. Kita pilih tempatnya. Kita pilih sel tujuannya, lalu kita klik kanan paste atau CTRL V, bebas ya. Oke, Miss yakin cara-cara seperti ini pasti kalian sudah tahu ya. Ini hal yang umum. Oke, cara yang ketiga adalah memformat data. Langkah-langkahnya yaitu kita blok data yang akan kita format ya. Ini kita blok. Lalu kita klik number format. Number format itu yang ini. Ya, number format. Nah, terus kita pilih. Di sini ada banyak pilihan. Yang pertama, general, itu pengaturan umum tanpa format khusus. Jadi nanti seperti ini. Tetap sama ya. Oke, atau number, yaitu pengaturan format angka seperti jumlah angka di belakang koma, pemisah ribuan. Ya.
Contohnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita klik, oke, lalu yang ketiga, surensi. Nah, surensi adalah pengaturan lambang mata uang suatu negara. Oke, contohnya kita klik ya. Dia akan jadi seperti ini. Nah, dia ada Rp di sininya. Oke, lalu yang keempat, accounting. Penulisan mata uang dengan menggunakan aturan akuntansi. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini. Bentuknya akan menjadi seperti ini kalau kita pilih number formatnya yang accounting. Oke, sekarang kita yang keempat, mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Oke, langkah-langkah untuk mengganti nama, menambah, dan menghapus sheet atau lembar kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ke mengganti nama sheetnya dulu. Oke, yang pertama, kita klik ganda sheet 1. Sehingga sheet satunya berubah menjadi warna hitam. Oke, sheet 1 di mana? Di sini, pojok kiri bawah ya. Ini kita klik ganda, klik 2 kali ya. Nah, setelah berbentuk hitam seperti ini, kita ganti. Contohnya latihan 1. Oke, kalau sudah kita ganti jadi latihan 1, kita enter. Oke, langsung terganti ya. Di sini bukan sheet 1 lagi, tapi menjadi latihan 1. Atau cara yang kedua, kita klik sheet 1, lalu kita klik kanan. Di sini pilih rename. Nah, tinggal kita ganti. Ya, latihan 1. Kalau sudah sama, di enter. Terganti namanya. Oke, lalu menambah sheet. Caranya adalah kita klik insert worksheet. Nah, insert worksheet yang mana? Yang ini. Ada di samping sheet 3 yang ini. Nah, namanya insert worksheet. Tinggal kita klik aja. Nah, dia bertambah ada sheet 4. Tadi hanya sampai sheet 3, ini sampai sheet 4 karena sudah kita tekan insert worksheet. Atau kalau mau lebih cepat, kita bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard, yaitu dengan menekan Shift plus F11. Ini Miss klik ya. Miss coba. Nah, dia nambah lagi di sini jadinya. Tapi nggak ada bedanya kok. Kenapa sheet 5 ada di sini, Miss, sedangkan sheet 4 ada di sini? Itu nggak masalah kok. Karena di sini kan tujuan kita mempelajari menambah sheet atau menambah lembar kerja ya. Oke, yang terakhir menghapus sheet dengan cara kita klik sheet mana yang mau dihapus. Contohnya sheet 5 ini kita klik, lalu kita klik kanan, kita klik delete. Atau kalau mau ini kita klik. Oke, itu dia tadi cara-cara pengaturan data. Nah, sekarang kita masuk ke analisis data. Oke, yang pertama menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Oke, kita udah punya data nih di sini. Nah, sekarang kita mau mencari hasilnya, hasil dari data ini ya. Seperti yang Miss bilang minggu lalu, Miss tidak mau apabila ada tugas seperti ini kalian langsung tulis manual ya, tanpa menggunakan rumus yang ada di Excel. Miss tidak mau yang seperti itu. Nah, sekarang Miss mau peragakan caranya seperti yang minggu kemarin yang sudah Miss jelaskan caranya, yaitu kita sama dengan, ini cara yang pertama ya, sama dengan sum
buka kurung. Nah, kita drag dari C4 sampai C7. Kalau sudah, tutup kurung. Karena di awal ini sudah ada buka kurung, berarti harus diakhiri dengan tutup kurung. Setelah itu enter. Ya. Nah, ini cara yang pertama, hasilnya dapat 55. Diingat ya, hasilnya cara yang pertama kita mendapatkan hasilnya 55. Kita coba cara yang lain. Cara yang kedua menggunakan grup toolbar. Oke, cara yang kedua, kita pilih grup toolbar editing. Lalu kita pilih toolbar auto zoom. Oke, yang pertama kita klik ini. Toolbar auto zoom, kita klik. Lalu kita klik sum. Kita pilih sum. Nah, kita sorot, kita drag dari sel C4 sampai C7. Nah, kalau sudah kita enter. Oke, sama ya, hasilnya 55. Ini cara yang kedua, hasilnya sama seperti cara yang pertama, 55. Oke, sekarang kita ke cara yang ketiga, menggunakan kotak dialog insert function. Oke, yang pertama kita klik kotak dialog insert function. Insert function itu yang ini. Ini. Insert function, lalu pada kotak dialog or select a kategori, kita pilih kategorinya math and trick. Kita klik. Di sini kita pilih math and trick. Nah, kalau sudah kita pilih sum. Di select a function kita pilih sum karena kan kita mau cari jumlah ya. Nah, ini sum. Kita klik. Lalu kita klik OK. Oke, setelah keluar seperti ini, kita kan maunya cari jumlah dari C4 sampai C7 ya. Jadi di sini kita ganti ya, bukan C4.2 C9 tapi C4.2 C7. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, sama ya hasilnya 55, baik cara yang pertama, cara kedua maupun cara yang ketiga tetap sama hasilnya 55. Apapun caranya, yang penting hasilnya sama ya. Dan yang terpenting tidak mengisi manual ya, harus menggunakan rumus. Nah, ada lagi nih caranya nih ya. Oke, kalau tadi kan nah, ini kalau tadi kan Miss langsung ketik di sini ya. Nah, ini kita coba gini caranya ya. Nah, ya, kalau sudah kita enter. Oke, sama ya hasilnya 55. Kalau yang ini, cara yang ketiga yang ini, tadi Miss di rumusnya langsung Miss tulis pakai keyboard. Nah, kalau yang ini, tadi Miss pakai cara yang insert functionnya dengan cara mendrag atau memblok. Sama saja caranya ya, yang penting hasilnya. Dan tetap pakai rumus ya. Nah, oke, itu tadi cara-cara yang sudah Miss sampaikan, sudah Miss jelaskan, Miss praktekkan. Semoga bisa kalian ingat dengan baik, sehingga nanti pada saat pandemi ini berakhir, kita masuk sekolah, kita bisa langsung praktek ya. Boleh juga kalian coba-coba di rumah, untuk biar lebih ingat lagi.
kalau yang bagi yang mempunyai laptop atau komputer ya, tapi kalau yang tidak mempunyai atau belum mempunyai laptop dan komputer, bisa diperhatikan baik-baik dari video ini ya. Jadi nanti pada saat kita praktek di sekolah, ketika corona ini sudah berakhir, kita bisa mempraktekannya ya. Oke, selesai penjelasan dari Miss hari ini. Miss sekarang mau kasih tugas untuk kalian. Tugasnya ada berikut ini. Oke, tugas pertemuan 4, ini tugas yang pertama ya. Yang pertama adalah tuliskan langkah-langkah memformat angka. Lalu yang kedua, jelaskan cara memperbaiki data jika terjadi kesalahan dalam pengetikan. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah apa saja yang dijelaskan dalam video yang tadi, yang sudah Miss jelaskan ya. Oke, ini tugas pertama. Di tugas pertemuan yang keempat. Nah, ada lagi tugasnya. Ini. Oke, tugas kedua di pertemuan yang keempat. Ini tugas yang keduanya ya. Silakan kalian kerjakan soal buku paket halaman 29. Yang tugas praktikum. Nah, di situ kalian tulis di buku seperti itu, yang kotak-kotaknya. Nah, lalu Miss maunya ada 2 jawaban. Ya, yang pertama adalah hasilnya seperti apa. Lalu yang jawaban yang kedua adalah rumusnya, rumus Excel-nya ya. Oke, lalu yang tugas yang ketiga. Nah, ini Miss namakan tugas proyek. Jadi tugas proyek ini Miss masukkan juga ke dalam daftar nilai ya. Jadi ini termasuk ke nilai praktek juga ya. Oke, biar lebih mudah, untuk tugas proyek, silakan dibuat di buku besar, tahu kan yang kertas folio itu, kalian buat di situ, sama seperti yang tadi, tugas kedua di tugas pertemuan 4. Jadi kalian tulis dulu seperti ini, semuanya kalian tulis seperti ini ya, ikuti ini selnya, ikuti ininya ada di mana ya. Kalian buat 2 jawaban. Yang pertama berisi hasilnya, hasilnya maksudnya contohnya di sini hasilnya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 ya. Lalu jawaban yang kedua adalah rumusnya. Ya, rumusnya. Rumus untuk mendapatkan hasil yang sama dengan sum yang begitu ya. Nah, ini soalnya. Terus Miss mau tambah lagi nih soalnya. Didengarkan ya. Soalnya, ini soal tambahan, sisipkan kolom untuk pajak 15% di antara kolom diskon 10% dan total bayar. Sisipkan kolom untuk pajak 15% di antara kolom diskon 10% dan total bayar. Berarti di mana? Di sini ya, di antara diskon 10% dan total bersih ya. Berarti di sini ada kolom lagi untuk pajak 15% ya. Oke, oh iya nih perlu diingat ya, untuk rumus Excel yang biasa digunakan, sum itu untuk jumlah, min itu untuk minimum, max itu untuk maksimum, dan average itu untuk rata-rata ya. Perlu diingat ya nak ya. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa japri ke Miss. Dan tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan ke Miss ya. Oke, sekian hari ini. Selamat sore.